Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kita dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas tentang tugas UTS, pemodelan dan analisis sistem perpipaan. Adapun anggota kelompok kita, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifai. Lalu ada teman kita, Mas Ilhamul Fajri, serta Mas Ignatius Sangur. Ada pembahasan soal UTS ini kita akan menjawab pertanyaan satu dan pertanyaan 2. Untuk pertanyaan satu nanti akan dibahas oleh Mas Ignatius Sangur. Dipersilahkan. Oke, baik. Berikut merupakan data desain pipa yang digunakan berdasarkan gambar isometrik. Pipa menggunakan ukuran 50 NPD atau setara NPS 2 inch dengan offset diameter 60,3 mm. Tekanan kerja berada pada 300 sampai 400 PSI dan temperatur kerja sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius. Material yang diasumsikan yaitu karbon steel ASTM A106 grade B. Pada bagian pertama ini kami menentukan phase fluida dan diameter pipa. Karena tekanan dan temperatur operasi cukup tinggi, maka fluida diasumsikan berada pada fase superheated steam atau uap panas. Kemudian berdasarkan standar ASME B36,10, diameter pipa yang digunakan adalah NPS 2 inch dengan offset diameter sebesar 60,3 mm. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan ketebalan minimum pipa menggunakan rumus ASME B31,3. Pada perhitungan ini digunakan parameter tekanan desain, diameter luar pipa, allow stress material, quality factor, well factor, dan koefisien temperatur dengan asumsi tekanan sebesar 400 PSI atau setara dengan 2,76 MPa, dan untuk materialnya yaitu ASTM A106 grade B. Dari hasil perhitungan maka diperoleh ketebalan minimum teoritis sekitar 0,87 mm, namun karena kondisi operasi menggunakan steam dengan temperatur yang tinggi, maka dipilihlah schedule standar agar lebih aman. Kemudian untuk kondisi operasi steam pada temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius dan tekanan 300 sampai 400 PSI, dipilih pipa dengan schedule 40. Ketebalan dari schedule 40 adalah 3,91 mm. Ini lebih aman sehingga digunakan untuk operasi tersebut. Ini untuk data tabel dari pipa. Oke, baik teman-teman. Saya Rifai akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Nah, sekarang kita akan membahas untuk pembuatan desain dari pipa. Nah, kebetulan kelompok kita menggunakan aplikasi SolidWorks. Nah, untuk pertama kita buka file baru, terus new part. Kita oke. Nah, setelah itu kita pilih sketch. Untuk memulainya kita pilih sketch, lalu kita menggunakan 3D sketch agar lebih gampang dan lebih cepat. Kita pilih line. Nah, lalu kita buat dulu arahnya. Ini bebas saja teman-teman. Terus ini kita turun. Ukurannya bebas dulu, nanti kita kasih dimensi. Ya, terus oke, salah nih. Terus
pastikan 90 derajat. Oke. Nah, oke, setelah itu kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut berikan dimensi. Nah, untuk dimensinya ini kita tidak sesuai dengan soal karena keterbatasan dari laptop kita. Jadi tidak mampu untuk ukuran-ukuran yang besar, jadi kita perkecil untuk ukuran dari pipanya ini. Contoh di sini kita menggunakan dimensi untuk panjang yang atas kita kasih 500 mm. Lalu untuk tingginya ini kita kasih 500 juga. Lalu untuk panjang yang tengah kita kasih 1000 mm. Lalu panjang yang ke belakangnya ini kita kasih 1500. Oke. Nah, setelah jadi kita buat radius untuk elbow-nya ya. Nah, radius elbow-nya ini kita pakai 76,2. Oke, kita pilih titiknya. Pada setiap titik ini ada 3 elbow. Setelah itu kita finish. Nah, untuk 2 disketnya udah jadi, kita lanjut ke 3D, ke fitur. Kita finish dulu. Kita swipe. Nah, swipe ini kita pilih circular profile untuk membentuk pipanya. Nah, untuk outside diameternya kita menggunakan 60,3. Oke. Terus arahnya kita pilih juga, thickness-nya kita pilih, kita masukin ukuran 31,91, 3,91. Oke, lalu arahnya kita ubah direksinya ke dalam. Oke, kita finish. Nah, udah jadi untuk pipanya. Untuk bentuk 3 dimensinya, lalu kita tinggal save aja. Kita tinggal save dengan namanya pipa UTS kelompok 6. Oke, save. Setelah itu kita save as juga untuk file di ANSYS. Nah, kita rubah bentuk format filenya jadi STP AP214. Oke, save. Nah, untuk 3D-nya sudah selesai. Selanjutnya kita buat lagi file baru di menu assembling. Oke. Nah, di menu assembling ini kita akan membuat pipa dengan tambahan support, teman-teman ya. Tambahan support. Jadi nanti ada simulasi untuk tanpa support dan menggunakan support. Setelah masuk ke sini, kita insert komponennya. Untuk supportnya kita cari. Kebetulan kita udah buat juga untuk support-supportnya ya, contoh ada bottom support, terus ada top support, lalu ada long bottom support. Kita oke, kita taruh aja bebas di sini. Setelah itu kita copy sesuai jumlah yang kita inginkan. Contoh di sini ada 3. Terus untuk bottom supportnya ada 2. Nah, setelah itu kita mate ke bagian pipanya. Contoh seperti ini. Ada 1. Terus 1 lagi. Ini ke sini. Oke. Terakhir yang covernya ini ke sini. Oke. Finish. Ini kita geser aja. Set, taruh atas seperti ini. Set. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Agar mudah aja. Terus kita mate lagi juga yang bagian support panjangnya ini ke bagian bawahnya sini. Oke, dah. Kita finish. Karena ini miring, nah kita posisikan aja teman-teman. Ini ketemu bagian depan sini. Oke, dah.
arahnya kebalik. Nah, oke. Nah, benar, kita tinggal tempelkan bagian belakangnya ini ke sini. Udah jadi satu. Kita lanjut lagi dengan proses yang sama ke komponen yang lain. Untuk yang ini kita oke. Lalu arahnya yang ini ke sini, oke. Ini titik ini ke bagian sini agar rata. Udah jadi dua. Satu lagi terakhir, ini ke bagian sini. Oke, terus oke dulu. Terus ini ke bagian belakang sini, gak apa-apa, boleh. Arahnya kebalik nih. Set, dah. Terus bagian depan sini ke depan ini. Nah, udah jadi. Terus, nah masalah kita apa sekarang? Masalahnya ini sekarang kan jadi masih nggak bisa diem kan ya. Jadi kita fixkan dengan cara kita mate dengan plane-nya. Bagian bawahnya ini kita mate dengan plane-nya. Ibarat kalau kita mau nge-mate itu ke bagian tanah gitu. Jadi kita cari plane yang tegak lurus. Nah ini, jadi pakai top plane. Jadi dia tegak lurus. Nah kita finish. Lanjut sama dengan bagian yang lain ke top plane juga. Oke, finish. Yang ini juga sama seperti itu. Ke bagian ke bagian top plane, di mid bagian top plane. Oke, finish. Nah, sekarang kita tinggal kasih jarak, teman-teman. Ini kan masih bisa geser-geser. Nah, kita kasih jarak dari ini ke bagian depan. Nah, ini jaraknya berapa? Kita contoh kasih jarak 200 dari bagian depan, 200 mm. Terus ini dari bagian belakang sini kita bisa jarak dari ini sih, support yang depannya kita kasih jarak. Nah, contoh 350 gitu ya, 350. Oke. Terus untuk yang ini kita bisa kasih jarak dari belakang sini bisa, atau dari depan juga bisa. Nah, ini kasih jarak 500 dari belakang. Nah udah jadi untuk supportnya. Jadi sekarang pipa kita sudah ada supportnya. Lalu terakhir apa? Kita tinggal simpan saja. Kita simpan file kita. Ini SC UTS pipa skor kelompok 6. Save. Setelah itu kita juga buat part SC-nya untuk kita save as untuk disimulasikan ke ANSYS menggunakan STEP. Oke, save. Sudah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk komponen assembling di SolidWorks. Nah, sekarang tinggal nanti dilanjut oleh teman saya Mas Ilhamul untuk simulasi di ANSYS. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan simulasi menggunakan software ANSYS. Di sini kita menggunakan static struktural. Ini kita klik, kita tahan. Kemudian kita masuk ke engineering data. Nah, di sini ada pilihan, ada di filter dan di engineering data source. Kita pilih yang data source. Nah, saya sudah membuat properties materialnya. Ini dari ASTM A106. Ini saya tambah. Nah, sudah ada gambar buku, artinya dia nanti bisa kita pilih. Kemudian satu lagi untuk material yang SS400. Nah, untuk properties untuk SS400 seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kalau yang ASTM itu ya seperti ini, bisa dilihat. Oke, selanjutnya setelah kita memilih materialnya, kita mengimport geometrinya dengan cara klik kanan. Di sini ada pilihan import geometri, kita browse. Kemudian tadi yang sudah dibuat sama Mas Rifai itu pipa UTS kelompok 6 yang ini.
Ini saya buka. Sudah tercentang, berarti tandanya sudah masuk. Kita lanjut turun ke model. Ini kita klik 2 kali aja. Nah, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini materialnya sudah masuk. Ya, kira-kira posisinya seperti ini. Oke, jadi untuk yang pertama harus kita lakukan, kita cek geometrinya, kita buka panah, kita buka tanda plus, di sini muncul pipa UTS, ini kita klik. Kemudian di assignment, di material assignment, ini masih menggunakan structural steel. Ini kita klik sekali, klik panah kecil, kita pilihnya yang ASTM A106. Oke, berikutnya kita masuk ke mesh. Nah, di sini di default mesh-nya itu di 116. Ini sudah lumayan kecil. Ini kita klik kanan, generate mesh. Nah, di sini prosesnya sudah 5%, kita tunggu dulu. Lama waktu meshing-nya tergantung oleh dimensi dari produk dan juga spesifikasi dari laptopnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini bisa kita lihat hasil meshing-nya. Lumayan rapi, nggak terlalu kaku. Oke, kemudian kita turun ke statik struktural di sini. Nah, di sini kita menentukan di mana tumpuan dan juga di mana bebannya. Oke, jadi di tumpuan kita posisikan tumpuannya ada di sini. Di outlet ya, ini outletnya. Caranya kita masuk ke klik face ini, kemudian kita pilih fix di sini. Nah, kemudian pilih mukanya. Setelah dipilih kita apply. Nah, di sini sudah masuk, berarti tandanya sudah kepilih. Kita pilih lagi yang pen ini, kita geser-geser. Nah, kita rotasi ya. Nah, untuk yang pipa tanpa support ini, tumpuannya hanya satu aja di belakang di outlet. Nah, ini inletnya. Setelah kita menentukan tumpuan, kita tentukan juga di mana pressernya, di mana pressernya itu nanti berada. Ya, pressernya itu nanti adanya di dalam pipa ya. Jadi kita pilihnya permukaan dalam pipanya. Nah, ini kita rotasi dulu sebentar agar mempermudah pemilihan area dalam pipanya. Nah, ini caranya. Kita pilih yang face, kemudian pilih pressure ya, karena kita tekan dari dalam. Pressure, kita klik, sambil diklik, sambil tekan tombol CTRL di keyboard. Nah, kita bisa memilih beberapa bagian secara bersamaan. Kemudian di apply, di sini udah terinput 4 phase ya. Kemudian tekanannya, pressernya di sini 2,76 MPa. 2,76 MPa. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita geser-geser lagi. Kita tadi sini udah di elbow sini dan di pipa sebelah awal sini di inlet udah. Kemudian kita lanjut, kita mau milih bagian dalam dari pipa yang berdiri vertikal sama elbow ke samping ini. Nah, ini kita harus pakai section plane ya untuk bisa memilih dari dalam. Di sini bisa diklik aja, di sini bisa di search, tulis section plane. Nah, di sini klik aja sekali. Nanti dia muncul di bawah sini ya. Di samping detail di sini. Nah, ini bisa diklik. Kemudian klik tahan, kalau udah ada biru, kotak biru berarti sedang aktif nih. Kemudian klik tahan mouse kayak gini, ditahan. Kemudian dilepas. Nah, dia kepotong. Nah, fungsinya supaya nanti kita bisa memilih bagian area dalam dari pipanya ya. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian kita bisa lanjut pilih aja, pilih seperti biasa pakai face.
pakai pressure, sambil tahan tombol CTRL, diklik. Nah, ini ada 4 phase di sini. Oke, kemudian di apply, masukkan pressure-nya 2,76. Oke, nah ini pressure 2-nya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke section plane lagi. Ini kita matikan. Kalau kita matikan, tampilannya kembali normal. Nah, kemudian bagian pipa yang ketiga sama elbow. Nah, ini prosesnya sama. Kita pilih section plane lagi. Nah, ini ada kotak birunya, berarti itu sedang nyala. Kita tahan mouse, tarik, geser, lepas. Kemudian kita arahkan posisi kameranya. Ya, seperti ini. Kita pilih face di sini, kemudian pilih pressure lagi. Kemudian kita pilih permukaan dalam sambil pencet ditahan tombol CTRL ya. Nah, ini di apply, ada 4 muka yang kepilih, masukkan nilainya 2,76. Oke, kemudian tinggal yang terakhir. Terakhir itu yang bagian sini ya. Nah, ini kita dari outletnya aja, sisi outletnya. Nah, kayak gini. Ini kita pilih lagi, pressure, sambil tahan tombol CTRL. Apply, masukkan bebannya, pressure-nya 2,76. Oke, kemudian di section plane, ini kalau kita zoom to fit, nah dia masih seperti ini. Kita section plane, kita matikan. Nah, tampilannya kembali normal lagi. Kita putar kameranya sedikit, kemudian kita cek apakah sudah benar beban dan tumpuan yang sudah kita setting tadi. Nah, di sini kita bisa lihat di hurufnya di sini A B C D E. A-nya ada di sini, itu fix support. Kemudian B C D E yang tadi sudah kita pilih. Ini B, ini C, ini D, ini E. Ya. Nah, ini bebannya pun sudah sesuai 2,76 MPa. Kemudian kita masuk ke solution. Di sini menentukan apa yang mau kita cari. Di sini kita mau mencari deformasi total ya. Kemudian stress di von Mises aja, kayak gitu. Oke. Setelah kita menentukan tujuannya, kita bisa masuk ke statik struktural ataupun solution. Kita bisa solve. Di sini ada tombol solve, kita klik aja. Nah, di sini lagi proses simulasi, sedang menghitung. Kita tunggu saja sebentar. Ya, 99%, sedikit lagi. Oke, ini sudah. Ini deformasinya terlalu besar ya. Coba kita cek deformasinya berapa. Oh, ini 400. Ini satuannya milimeter. Jadi ini bisa kita setting true scale ya. Jadi aktual pergeserannya. Ketika disimulasikan, nanti kita play videonya. Ini tampilannya ada mesh-nya. Ini kurang enak dilihat. Saya biasanya pakainya show underform wireframe. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita videokan, animasikan maksudnya. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat pergerakan dari pipanya ketika dia menerima tekanan. Kayak gini. Nah, jadi dia ketika warna merah itu tuh dia bebannya deformasinya 431 ya. Nah, tentunya di sini dia tidak ada deformasi karena di sini kita buat dia sebagai fixed support ya. Oke, kira-kira seperti ini. Selesai, selanjutnya kita akan mensimulasikan pipa yang menggunakan support ya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini untuk pembuatan simulasi pipa yang menggunakan support. Oke, jadi kita bikin new tadi.
Nah, ini sudah tampilan awalnya seperti awal. Ini kita masuk ke statik struktural. Di sini kita pilih, kita klik, tahan, geser ke atas. Kemudian klik 2 kali di engineering data. Kita masuk ke engineering data source. Nah, di sini saya sudah buat seperti biasa tadi sama ASTM A106, kemudian SS400 ya. Kemudian masuk ke project, balik lagi. Dan di geometri ini kita klik kanan, kemudian import geometri, kita browse, kita cari ada di mana. Di sini kita buat tadi namanya SI UTS pipa kelompok 6. Ini kita open. Oke, kemudian di model kita klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tadi yang sudah dibuat oleh Mas Rifai menggunakan SolidWorks. Oke, setelah kita buka, kita masuk ke geometri di sini. Di sini sudah ada komponen-komponennya. Sekarang kita tentukan material yang digunakan ya. Nah, di bottom support pipe di sini materialnya itu menggunakan SS400. Kemudian top support ini juga SS400. Kemudian ini juga long bottom support ini SS400. Top support ini juga, bottom juga. Nah, pipanya kita menggunakan ASTM. Seperti itu. Nah, ini kita cek lagi, ini untuk pipa ASTM. Bottomnya ini S400, topnya S400. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut, kita ke mesh. Ya, di sini di defaultnya 120 mm. Ini juga sudah oke ya, sudah cukup rapat. Kita klik kanan, kemudian kita generate mesh. Kita tunggu sebentar. Ya, ini lagi proses. Oke, ini tampilannya setelah di meshing. Ya, ini juga sudah lumayan halus ya, nggak terlalu kaku. Oke, kemudian kita lanjut ke static structural steel ya. Nah, di sini kita menentukan di mana posisi tumpuannya. Tumpuannya itu kita sudah menggunakan support ya, berarti tumpuannya ada di bawah sini. Karena supportnya ini nanti kita mounting ke tanah ya, ke lantai gitu. Di sini kita pilih face, pilih fix, pilih area sini bawahnya, oke, apply. Pilih lagi fix yang kedua di sini, apply. Fix yang ketiga di sini, apply. Nah, di sini kita sudah membuat 3 tumpuan ya. Sudah ada 3 tumpuan, bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita pilih pressernya seperti yang awal, yang pipa yang awal. Jadi pressernya itu di dalam ya. Di sini pilih face, pilih pressure. Kita tentukan area mana yang mau kena. Di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian apply. Pressernya 2,76 MPa. Seperti ini. Oke, kemudian kita section plane lagi. Kita section plane, kita nyalakan, tahan, potong. Nah, di sini kita pilih lagi pressure 1, 2, 3, 4 ya. 2,76. Oke, kemudian section plane kita matikan. Kita buat section plane lagi. Di sini ya. Di sini.
Nah, di sini kelihatan. Pilih phase, pilih pressure, 1, 2, 3, 4. Apply, tekanannya 2,76. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ya. Pressure di sini dan di sini. Oke, kemudian section plan-nya kita matikan. Kita cek lagi apakah sudah benar pressure yang kita buat dan tumpuan yang seharusnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini A, B, C itu tumpuan semua, A-nya di sini, B-nya, kemudian C-nya. Posisinya ada di bawah, betul. Kemudian untuk pressure, untuk yang D, pipa dan elbow di sini. Pipa 1, elbow 1, kemudian E, pipa 2, elbow 2, F, pipa 3, elbow 3, kemudian G, pipa outlet ya, sini terakhir. Oke, kemudian setelah ini kita tentukan tujuannya kita mau mencari apa, kita deformasi total, kemudian stresnya Van Mises. Ya. Oke, setelah itu kita statik struktural kita solve. Tunggu dulu beberapa saat ya. Oke, 98%, sedikit lagi. Oke. Kemudian kita cek deformasinya jadi berapa. Scale-nya di true scale aja. Kemudian edges-nya show underform wireframe. Nah, ini lebih enak dilihatnya. Oke, setelah ini kita bisa animasikan pergerakan dari pipanya. Kita pencet play di sini. Nah, di sini hanya 24 mili ya pergeserannya setelah kita tambah support. Nah, jadi support ini berhasil menahan dari besaran dari deformasi. Tadinya 400 sekian, ini ditahan menjadi 24 mili saja, seperti itu. Untuk Van Mises-nya ini tetap ya di sekitar di 589. Ini area paling besarnya tuh ada di kakinya, malah kaki supportnya di sini. Nah, mungkin di sini untuk memperkuat dari kakinya ini bisa kita tambahkan daging lagi, mungkin di chamfer atau di radius seperti itu ya, supaya nanti memperkuat area kakinya seperti itu. Untuk dari pipanya kita lihat sudah warna biru ya, berarti aman nih. Seharusnya ini pipanya sudah aman. Oke. Nah, cukup sekian simulasinya. Mungkin itu aja, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.